إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله فإني أوصيكم بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di kesempatan siang hari ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan semua hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hal-hal yang sunnah, maka seyogyanya kita berusaha untuk menjalankannya. Apalagi hal-hal yang wajib, maka tidak boleh tidak kita harus menjalankannya. Begitu juga hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai yang makruh, yang syubhat, apalagi yang haram, maka sekuat mungkin kita harus meninggalkannya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala juga kita hendaknya lakukan di setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala haitsu ma kunta. Haitsu ma kunta bisa dimaknai yakni dalam keadaan apapun, dimanapun dan kapanpun. Maka seyogyanya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja, baik di pagi hari, siang hari, malam hari dan seterusnya. Begitu juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus kita lakukan di mana saja, di tempat kerja, di kantor, di pasar, di rumah, dalam keadaan sepi, dalam keadaan ramai, maka seyogyanya kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala haitsu ma kunta bisa dimaknai juga dalam keadaan apapun. Dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya, dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang, dalam keadaan yang sangat terpaksa pun, maka kita tetap berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya tampak dalam ibadah lahiriah saja, tetapi juga dalam kebersihan hati kita, kejujuran, kepedulian sosial dan juga keikhlasan dalam beramal. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kita bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah atau yang kita kenal dengan sebutan Ayyam Tasyrik, hari tasyrik, yakni mulai tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Dan hari ini kita bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyamut tasyriki ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah."
bahwasanya hari-hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah adalah hari untuk makan-makan, minum, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di hari ini juga kita dilarang untuk berpuasa. Hari tasyrik adalah hari syukur, hari berbagi, dan hari memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir, tahmid, dan tahlil pun di hari-hari ini sangat dianjurkan, mulai takbir muqayyad dan takbir muqsar. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang terhitung. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 203. Para ahli tafsir, para mufassirin, di antaranya seperti Imam Al-Qurtubi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ayyamin ma'dudah, hari-hari yang terhitung atau hari-hari yang terbilang, adalah hari-hari tasyrik. Maka barang siapa yang menghidupkan hari-hari ini dengan zikir, bersyukur, bersedekah, dan silaturahim, maka ia termasuk orang-orang yang memuliakan syiar Allah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, hari tasyrik juga mengajarkan kepada kita makna pengorbanan dan keikhlasan. Ketika kita menyaksikan penyembelihan hewan kurban, sesungguhnya yang paling utama bukanlah daging dan darahnya, melainkan ketakwaan dari shahidul Quran, shahidul kurban, ketakwaan pelaku kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 37. Karena itu ibadah kurban bukan sekedar tradisi atau rutinan tahunan. Kurban adalah pendidikan rohani agar manusia mampu mengorbankan ego, keserakahan, dan kesombongan serta kecintaan terhadap dunia yang berlebihan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam sejarah para sahabat terdapat kisah yang sangat agung tentang semangat berbagi dan juga semangat berkorban. Diriwayatkan dalam kitab Hilyatul Awliya karya Imam Abu Nu'aim bahwa Abdullah bin Umar suatu ketika sedang berpuasa. Ketika datang waktu maghrib, datang waktu untuk berbuka, beliau sangat ingin memakan daging yang telah disiapkan oleh keluarganya. Namun di saat itu pula tiba-tiba datang seorang miskin yang meminta-minta dan minta untuk diberi makanan. Maka seketika itu juga Abdullah bin Umar berkata, "A'tuhu iyyahu." Berilah makanan itu kepadanya, yakni kepada orang yang meminta-minta tadi. Keluarganya pun berkata, "Kalau makanan ini diberikan, wahai Umar, maka engkau tidak punya lagi sesuatu untuk berbuka." Namun beliau tetap memerintahkan agar makanan tersebut diberikan kepada orang yang miskin tersebut. Akhirnya beliau hanya berbuka dengan sepotong roti saja. Dari sini mari kita lihat bagaimana para sahabat, seorang Abdullah bin Umar tetap mendahulukan orang lain dibandingkan dengan dirinya sendiri. Padahal beliau sendiri juga dalam keadaan ingin berbuka dengan sesuatu yang diinginkan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang seperti beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yusiruna 'ala anfusikum walau kana bihim khasasah." Mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri meskipun mereka juga dalam keadaan membutuhkan. Al-Quran Surah Al-Asr ayat 9. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di zaman sekarang ini semangat berbagi dan pengorbanan semakin penting untuk dihidupkan. Banyak saudara kita yang hidup dalam kesulitan ekonomi,
kesempitan hidup dan tekanan sosial. Maka momentum Hari Raya Idul Adha dan juga Hari Tasyrik pada hari ini hendaknya menjadi sarana memperkuat solidaritas kita sebagai umat Islam. Jangan sampai kita menikmati hidangan melimpah sementara ada tetangga kita yang kelaparan. Jangan sampai rumah kita dipenuhi dengan daging kurban sementara ada keluarga miskin yang belum pernah merasakan nikmat sedikit pun enaknya nikmatnya hewan makanan kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal mu'minu alladhi yashbahu wajaruhu ja'un ila jambihi." Bukanlah seorang mukmin sejati orang yang kenyang sementara tetangganya lapar berada di sampingnya. Hadis riwayat Baihaqi. Oleh sebab itu, marilah kita jadikan Hari Tasyrik ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah, memperbanyak sedekah, dan juga kita gunakan untuk membantu semaksimal mungkin fakir miskin yang berada di sekitar kita, serta mempererat hubungan keluarga dan masyarakat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Al-Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan bahwa hakikat ibadah bukan hanya gerakan zahir saja, bukan hanya gerakan lahiriah saja, tetapi juga hakikat dari ibadah adalah menghadirkan hati yang tunduk kepada Allah. Banyak orang yang mampu untuk menyembelih hewan kurban, tetapi sedikit dari mereka yang mampu untuk menyembelih sifat sombong, iri, dengki, tamak yang ada dalam dirinya. Karena itu, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah ibadah kita yang kita lakukan sudah mengubah akhlak kita? Apakah setelah Idul Adha, setelah Hari Tasyrik ini kita lebih peduli kepada sesama atau sama saja dengan sebelumnya? Apakah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini hal-hal yang perlu kita pikirkan bersama-sama, perlu kita renungkan. Jika ibadah kita belum melahirkan kasih sayang dan ketundukan kepada Allah, maka kita perlu memperbaiki niat dan memperdalam keikhlasan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, demikian ubat singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur, pandai berbagi dan juga istiqomah dalam ketaatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi walad Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala madhi zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati wal zaman wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluqul Qur'an. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallahi 'azza wa jalla. Wattaqullah ta'ala fi hadhihi al-ayyam wa ma ba'da. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salam 'ala nabiyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.
اللهم على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل هذه اليوم سعادة وتحكما ومسرة وتراهما وزدنا فيها طمأنينة وألفا وهناء ومحبة وعيد علينا بالخير والرحمة والجود والبركة. اللهم اجعل مودة شيمتنا وكثر خير الناس دأبنا. اللهم أدم السعادة على وطننا وانصر البهجة في بيوتنا واغفرنا في أهلنا وأرحامنا وأسرنا بكرمك في الدنيا والآخرة. اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر